Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Nur Amalia dari mahasiswa PPG Prajabatan Universitas PGRI Adibuana Surabaya, gelombang 1 Prodi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Pada praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 yang dilaksanakan di SMA Negeri 15 Surabaya, saya berkesempatan untuk menerapkan pembelajaran scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 11-7 E1. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Scaffolding itu sendiri adalah suatu teknik pembelajaran. Peserta didik diberikan sejumlah bantuan, kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut, hingga pada akhirnya peserta didik dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Nah, scaffolding adalah metode mengajar dengan jalan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif seorang peserta didik. Peserta didik yang mengalami kesulitan menguasai materi dalam sebuah mata pelajaran akan mendapatkan bimbingan lebih. Metode scaffolding ini merupakan konsep dari Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development oleh Vygotsky diartikan sebagai serangkai tugas yang selalu sulit dikuasai oleh anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang lain yang lebih mampu seperti guru atau melalui kerjasama dengan teman sejawat. Nah, scaffolding ini diberikan saat peserta didik berdiskusi. Guru melakukan perjalanan ke setiap peserta didik untuk mengkonfirmasi dari apa yang mereka kerjakan pada lembar kerja peserta didik. Penerapan scaffolding ini dilakukan di kelas 11-7 E1 pada materi teks cerita pendek dengan menggunakan model problem-based learning. Nah, dalam hal ini saya memberikan bimbingan kepada peserta didik, kemudian saya mengurangi bantuan tersebut sampai peserta didik secara mandiri dapat menyelesaikannya. Hasil yang dicapai dengan menggunakan scaffolding ini, peserta didik akan merasa terlibat di dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan yang suportif, dan menerima peserta didik. Peserta didik memiliki kemajuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, hasil yang dicapai dengan menggunakan metode scaffolding ini, peserta didik terlibat aktif di dalam diskusi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok presentasi, sehingga membuat pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Hasil yang dicapai dengan menggunakan scaffolding ini, peserta didik akan merasa terlibat di dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan yang suportif, dan menerima peserta didik. Peserta didik memiliki kemajuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, hasil yang dicapai dengan menggunakan metode scaffolding ini, peserta didik terlibat aktif di dalam diskusi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok presentasi, sehingga membuat pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Development Proximal dengan menggunakan media audiovisual yang disajikan oleh guru membantu guru lebih baik dalam melakukan penjelasan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong peserta didik untuk mengilustrasikan konsep mereka sendiri. Dengan penerapan ini, secara kedepannya kemampuan peserta didik dapat berkembang hingga tercapainya tujuan pembelajaran. Demikianlah penerapan scaffolding yang telah saya lakukan di kelas 11-7 E1. Semoga dengan pembelajaran scaffolding ini dapat membantu guru untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terima kasih.